Yo and welcome to the jungle bersama aku Nasuki AZT. Yo. Kali ini kita berada di konten utara kembali yo, and kadang kita perlu membahas sesuatu hal yang dingin gitu ya. Pembahasan kali ini, topik kali ini adalah mempelajari filsafat itu dapat membuat seseorang menjadi ateis dan menjadi gila. Apakah itu benar yo kan? Oke, kita akan membedahnya dan kita akan menguliknya kan. Ateis itu adalah seseorang yang tidak memiliki agama ya kan. Saya jelaskan terlebih dahulu juga ya kan. Filsafat juga. Filsafat itu adalah sesuatu hal yang keilmuan yang sangat luas ya kan. Jadi apakah kemungkinan ada gitu orang gara-gara mempelajarinya menjadi seorang ateisme dan gila gitu? Tentu saja ada ya kan, ada gitu. Makanya mempelajarinya itu harus hati-hati ya kan. Tapi keilmuan filsafat ini bukan berarti keilmuan yang waktu kemarin kita bahas ya kan, keilmuan yang tinggi, bukan. Maksudnya keilmuan yang tinggi kemarin itu adalah di daerah kita ini itu atau di wilayah kita ini itu sering menemui orang-orang yang ingin menjadi seorang yang ilmunya tinggi. Ilmunya tinggi itu maksudnya orang-orang yang menjadi seorang yang sakti gitu, menjadi orang memiliki kekuatan super. Tapi bukan itu ya, menjadi superhero ya, bukan. Maksudnya itu mereka mempelajari ilmu-ilmu sakti itu karena ingin melindungi masyarakat gitu ya, seperti halnya jawara gitu ya, jawara daerah gitu ya. Mereka itu mempelajari ilmu-ilmu tinggi gitu ya, tapi jawara itu ya kadang mereka sudah memiliki istri gitu ya. Ya maka dari itu harus lengkap juga dalam mempelajari ilmu yang tinggi itu, harus diawasi juga ya kan. Jangan main-main sembarangan gitu ya kan. Karena jikalau mempelajari ilmu sakti sembarangan bisa menyebabkan kekacauan. Bukan kekacauan di tengah masyarakat saja, kekacauan dalam diri juga ya kan. Bahkan sampai ada yang menjadi orang ODGJ gitu ya kan. Jadi jangan main-main lah. Dan saya pun juga sekarang ini bukan sedang membahas ilmu-ilmu sakti-sakti begitu ya, bukan. Saya klarifikasi ya kan. Saya pun juga tidak mau mempelajari hal-hal yang seperti bisa menghilang, bisa mengeluarkan kamehameha, bukan, maksudnya mengeluarkan api gitu, atau mungkin bisa memprediksi masa depan gitu, atau mungkin bisa terbang gitu. Saya tidak mau mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Itu untuk apa gitu ya, karena itu bukan kapasitas saya dalam mempelajari hal-hal kesaktian tersebut gitu ya. Dan itu pun juga dalam diri saya pun juga bukan di situ gitu. Panggilan jiwa saya pun juga bukan di situ, karena itu adalah suatu hal yang berbahaya juga menurut saya gitu. Dan itu pun juga ya diberikan kepada orang-orang yang sudah ditakdirkan juga ya kan, kalau masalah kesaktian gitu ya. Tapi sekarang ini kita membahas keilmuan filsafat gitu ya. Filsafat ini itu sering dikaji juga gitu sama orang-orang universitas gitu, atau kuliahan atau apapun itu. Ini hanyalah ilmu yang ya begitu gitu, mempelajari kehidupan, mempelajari gerak-gerik manusia gitu, begitu luas gitu ya. Sampai-sampai mungkin bagi orang yang tidak memahaminya itu bisa menjadi ini, karena memorinya ngehang gitu, mungkin bahkan bisa menggoyahkan iman karena pembahasannya itu. Tapi ada juga sebenarnya itu, ada juga orang yang mempelajari hal tersebut malah memperkuat gitu ya, memperkuat prinsipnya gitu dalam menjalani aktivitas, dalam menjalani kehidupan ini gitu ya kan. Jadi ada positif dan negatifnya juga, resiko dan
keuntungan juga ya kan, tentu saja keuntungan lah. Tapi ya balik lagi ya kan, orang yang mempelajari filsafat pun nggak bisa menjadi orang penjahat gitu, maka dari itu sangat berbahaya juga gitu. Jadi harus belajar lebih banyak lagi itu tentang berbagai macam hal gitu. Jangan langsung oh iya gitu ya, di dalam filsafat itu begitu ya, oh iya berarti kita harus menjadi penjahat gitu. Bukan seperti itu. Dalam filsafat itu sangatlah luas sekali ya kan, apa saja itu bisa diobrolin dan bisa dipertanyakan dan bisa dijawab juga ya kan, meskipun jawabannya itu begitu simpel gitu. Kadang ya begitulah ya kan. Jadi orang yang ingin mempelajari filsafat itu ya harus minimal 15 tahun lah. Biar karena 15 tahun itu usianya sudah jejak gitu, remaja gitu, dan tidak labil lagi. Ya 15 tahun itu biasanya si SMA kelas 1 atau SMP kelas 3 gitu ya kan. Dalam filsafat itu apa saja dipelajari, tapi ya mungkin tidak semua hal bisa dipelajari juga ya, karena keterbatasan waktu juga ya. Mungkin intisarinya saja, yang penting-pentingnya saja gitu, rangkumannya saja gitu. Tidak semuanya kapasitasnya harus diisi penuh juga, karena otak manusia pun juga terbatas, waktu manusia juga terbatas. Kita tidak bisa mempelajari segala hal, meskipun kita itu harus belajar sampai di usia tua gitu, tapi kita tidak bisa mempelajari segala hal gitu ya. Ya mempelajari yang basic-basicnya saja gitu, keilmuan-keilmuan yang mungkin bermanfaat bagi diri kita saja gitu. Yang tidak bermanfaat lebih baik ya dihapus atau dibuang aja gitu ya. Jangan malah musing-musingi sampai menjadi orang yang gila gitu atau ODGJ gitu, jangan ya kan. Saya hanya memberikan peringatan saja gitu. Contoh dari filsafat itu kadang menjelaskan sesuatu hal yang begitu simpel gitu. Sebenarnya filsafat itu permainan kata juga ya. Nih, contohnya gelas ini tadinya tidak ada, sekarang ada gitu. Tapi gelas ini sebenarnya ada, tapi bukan disorot oleh kamera gitu, diletakkan di bawah gitu. Tapi jikalau gelas ini tidak ada, maka saya tidak bisa minum gitu. Ya gitulah permainan kata sebenarnya si filsafat itu, kalau dipikir-pikir mah gitu. Meskipun gelas ini ada, tapi jikalau tidak ada isinya, ya maka saya tidak bisa minum gitu. Permainan kata gitu kan, filsafat gitu kan. Maka dari itu kadang ada orang yang tiba-tiba menjadi seorang ateisme gitu, karena termakan oleh kata-kata filsafat gitu ya kan. Sebenarnya dalam hal mempelajari filsafat itu pun juga harus taat aturan juga ya, bukan malah keluar aturan gitu, karena aturan diciptakan untuk kenyamanan bagi manusianya itu sendiri gitu ya, bahkan kenikmatan bagi berkelompok, bersosialisasi, bahkan bisa melakukan aktivitas dengan bebas juga gitu ya. Karena aturan itu diciptakan agar tidak terjadi peperangan gitu ya, atau mungkin kembali ke zaman berubah gitu ya, saling gontok-gontokan gitu, saling berantem gitu, hanya memperebutkan wanita gitu ya. Padahal wanita itu banyak gitu. Ya contoh kecilnya seperti itu ya, atau memperebutkan makanan gitu, buah-buahan gitu ya. Kurasa ya begitulah gitu, aturan diciptakan untuk
agar manusianya itu nyaman tuh, tidak saling ribut-ributan gitu ya. Maka dari itu mempelajari filsafat itu harus taat aturan juga ya. Aturan itu ada aturan ya agama, adat istiadat, serta aturan pemerintah gitu ya. Kita tidak boleh mempelajari filsafat tapi tiba-tiba kita malah ingin membuat pemberontakan gitu ya. Tidak boleh gitu ya, tidak boleh. Karena pemberontakan pun juga harus ada visi misinya juga ya. Jangan memberontak aja tapi tidak ada tujuan ke depannya, malah ingin merusak society gitu, merusak apa yang sudah kita ciptakan dari puluhan tahun yang lalu gitu ya. UN itu saja ya kan. Jadi filsafat itu sebenarnya tidak masalah gitu dipelajari gitu, karena itu ada bukunya juga gitu ya, bukan dongeng semata gitu, ada gitu, bahkan ada gurunya juga gitu, ada gitu. Saya menerangkan seperti ini tuh hanya ya agar kalian memahami saja gitu ya. Ya mungkin bisa saja penerangan saya ini pun juga salah juga gitu ya, tapi ya begitulah ya, balik lagi gitu ya, filsafat permainan kata.